Iya, ini dia untuk sobat super ya. Posisi apa namanya, kita penjelasan ya. Ini kan tadinya kan mau dikiranya mau diambil ke lokasi gitu ya. Tapi ternyata permintaan sahabat supernya itu dikirim saja. Nah, tadinya kan kalau dia datang ke lokasi, kita jelaskan di lokasi. Berhubung minta dikirim, kita harus penjelasan melalui video seperti ini. Nah, ini nanti kabelnya nempel kemana itu yang paling penting ya. Walaupun nanti misalnya masih kebingungan, bisa saja di WhatsApp kita. Tapi pas di saat tanya jawab ya. Kalau siang kan kita memang sibuk. Soalnya ini ada relay. Ini D2 laser. Ini relay khusus D2 laser. Ini tuh D2 laser yang versi kabelnya itu ada 4 ya. Yang nyala dekat, nyala jauh, nyala keduanya. Atau nyala putih, kuning, dan putih kuning sekaligus. Tapi yang putih kuning sekaligus enggak kita aktifkan ya, karena konfirmasinya agak sedikit kurang kemarin. Jadi yang kita aktifkan untuk D2 lasernya lampu ini dia ya, lampu dekat atau putih. Nah, di sini off, ini lampu kuning atau lampu jauhnya. Nah, posisi off nanti begitu holder aslinya diaktifkan untuk lampu jauh procinya, ini juga aktif di bagian yang jauhnya. Nah, begitu ya. Nah, oke, ini mungkin kita ini dia ya, turbo SE di sebelah, yang sebelahnya lagi pakai D2 laser dan senja muter-muter. Seperti ini tampilannya. Nanti yang terlihat bagian sini saja, kanan kiri. Ini semuanya ketutup bodi. Nah, gitu ya. Oke, coba kita lihat bagian belakang dulu. Mungkin ini kita cabut dulu untuk perkabelannya, kita jelaskan dari awal ya. Nah, ini kita cabutin dulu aja. Nah, ini. Oke, kita cabut semuanya dulu supaya lebih jelas penjelasannya. Oke, untuk sahabat super yang punya barang ini, untuk sahabat super yang lain juga ya. Ini perkabelan PNP bagian perojinya. Nah, yang di sebelah sini ya, bagian perojinya. Nanti seperti apa untuk relay bagian perojinya ya, seperti biasa ada 2 kabel ke aki. Ada sekringnya sudah diisi 2 kabel ke aki motor. Yang hitam negatif, yang merah positif ditempelkan ke aki seret begitu ya. Oke ya, ini aki motor ya, jelas ya. Oke, ke aki motor kesini. Nah, ini kan kabelnya panjang, nanti tinggal dilepas saja talinya. Oke, ke aki kesini. Nah, ini sudah ada pemisah. Oke ya, ke aki. Nah, nanti ini naruh relay begini, miring boleh, tapi kalau terbalik ini enggak kita sarankan. Begini, miring gini boleh, gini juga malah bagus. Nah, oke ya, di sini setelah ke aki hanya ada soket 4 pin dan saklar revo saja. Nah, soket 4 pin ini ya, ini untuk ke bagian projinya. Ini kesini saja. Ini hanya saklar revo saja. Kesini off, nyetrek sekali lampu senja, nyetrek kedua kali lampu dekat projinya, nanti menyala. Terus lampu jauhnya dari mana? Nah, lampu jauhnya ini ada soket original pasangan di motornya, nanti dicolokkan dulu. Ini fungsinya untuk lampu jauh dan ngambil input juga. Jadi nanti holder atau saklar yang di sebelah kiri dicetak jauh, dia aktif. Nah, begitu ya. Nah, sekarang ini ada soket 2 pin, ini abaikan dulu. Ini untuk ngambil input di 2 lasernya. Nah, ini kita tes dulu satu persatu, yaitu ngetes projinya dulu. Oke, ini sambil kita tes. Ini yang hitam kan negatif ya, negatif. Nah, ini yang merah itu positif. Nah, kita ngambil inputnya ada di soket originalnya. Nah, ini warna coklat kita ambil. Sebentar, ini kita colokkan dulu. Nah, ini warna coklat ya. Kita tes lampu jauhnya dulu. Ini kalau lampu kuning, kabel kuning ini aktif lampu jauhnya. Sekarang kita tes, ini sudah aktif ya. Tes 1 2 3. Nah, ini kuning nih. Nah, dia langsung aktif. Kelihatan nggak sih? Sebentar. Nah, kita tes 1 2 3. Nah, dia sudah langsung aktif. Kelihatan nggak sih, guys? Susah kalau nggak ada bantu. Nah, ini sudah aktif lampu jauhnya, jalur yang lampu jauh kabel warna kuning. Nah, oke ya. Sekarang kita ngambil inputnya itu yang coklat, ini bagian bawah nih. Nah, di sini. Aduh.
Ya ini kalau nggak ada yang bantuin nggak begini, susah. Ini udah nyetrek berarti, saklar revonya udah nyetrek berarti, itu kan benar. Nah ini nyetrek, udah kita lihat kesini aja. Ini nyetrek sekali. Nah ini lampu senja menyala, nah ini menyala ya. Nah ini nyetrek off. Nah ini nyetrek sekali. Nah ini lampu senja. Nyetrek kedua kali, ini lampu projinya menyala. Kita tes. Nah ini dia. Nah lampu dekat projinya. Nah, oke jelas ya. Nah, kembali lagi senja. Kalau paling pol dia off. Nah oke jelas. Nah begitu ya. Jadi sistem lampu jauhnya ngikutin yang ada di holder aslinya. Oke, mudah-mudahan jelas untuk sahabat subscriber yang punya barang ini. Kita lepas dulu. Lanjut di, ya udah, ini kita lepas dulu. Nah gampang ya, kita sudah PNP ini, tinggal colok doang. Sekarang kita beralih di relay khusus untuk D2 laser. Berarti yang ini diabaikan, ini diabaikan. Tadi kan untuk proji. Nah ini sama ini. Oke, di sini ada relay 3 buah untuk D2 laser, tapi yang kita aktifkan 2 saja. Kurang konfirmasi kemarin soalnya. Cara pasangnya seperti apa? Nah ini kan relaynya bukan dari sini ya, ini beli dari luar. Ini juga sudah kita perbarui. Kemarin itu nggak seperti ini. Kemarin kesini hanya ada kabel hitam dan merah juga pendek. Ini juga sudah kita panjangkan, soalnya nggak nyampe ya. Sudah kita perbarui, kita perpanjang. Kemarin hanya ada 2 kabel hitam merah, hitam pendek, merahnya juga pendek. Ini ke aki. Dan kemarin hanya ada kabel biru 3 terbuka, tidak ada soket juga, panjangnya segini kira-kira. Dan kabel kuning 3 panjangnya segini juga. Nah ini sudah kita perbarui, kita bungkus, kita kasih soket supaya gampang. Jadi beli relay di luar belum, harus ada perubahan dulu gitu ya, supaya PNP. Oke ya, untuk sahabat seperti yang punya barang ini, nanti ini ke aki. Ini kabel merahnya sudah dipanjangin, ini panjang ke aki positif. Dan hitam ke bodi masa, ini desainnya ya, karena pendek kabelnya, ke bodi besi saja. Ini ke positif aki. Dan ini sikringnya nempel di sini. Kalau kita yang desain, kita selalu sikring itu di dekat aki, di ibarat listrik itu di dekat gardu induk gitu ya. Suatu saat, contoh kecil, misalkan di area tengah-tengah sini, sedangkan sikring di sini, digigit tikus misalkan. Terus kabelnya terbuka nempel besi, nah itu juga bahaya. Nah, kita selalu menyarankan untuk sahabat super, walaupun kalau pasang sendiri, sikring diusahakan di dekat aki. Nah itu standar aturan pabrik kendaraan. Oke ya, ini nanti kaki yang merah positif, hitam negatif. Yang ini ke bodi aja. Oke, kaki. Setelah kaki, nah ini kan kesini ada 3 kabel nih. Nah ini ada 3 kabel. Oke ya, ada 3 kabel. Nah di sini ada 3 kabel. Ada yang buat saklar 1, yang 2 lagi untuk soket. Nah ini soket kemana? Ini soket ke sini. Nah ini untuk ngambil input, dan yang jalur kuning ini untuk mengaktifkan posisi D2 laser cahayanya yang bagian jauh di saat holder kiri di on. Dia ikut nyala yang bagian jauh. Kalau di dekat ya dia nggak nyala gitu ya. Nah ini ke sini dipasangkan saja tuh seperti ini. Dan yang ini ya ini untuk D2 lasernya. Ini untuk D2 lasernya seperti ini. Udah selesai. Hanya ada saklar dan 2 kabel. Yang satu kabel ke aki, ini ke bodi besi karena pendek ya. Nah sekarang sambil kita tes juga. Nah ini negatif. Jadi kita akan tesnya satu-satu ya. Ini positif. Kita tunjukkan dulu untuk posisi lampu jauh, lampu D2 lasernya di bagian jauhnya nyala sebentar. Nah ini dia, ini lampu jauh proji, ini nanti menyala, kelihatan ya. Nah ini kabel kuning, sebentar. Ini agak susah nih guys. Nah seperti ini. Nah ini nyala. Oh ini posisi yang jauhnya putih gitu ya, putih apa kuning ya? Belum dicek guys. Coba ini kok nyalanya yang putih loh.
Coba nanti kita tes lagi ya tuh. Ini menyala ya. Nah, ini lampu jauhnya ya. Tapi kalau proji kan relay belum nyambung. Nanti coba kita cek lagi nih yang jauh putih apa kuning. Nah ini udah posisi positif negatif berarti udah aktif ya. Sebentar. Oh belum aktif. Sebentar. Oh ini belum. Inputnya ngambil yang coklat, lupa. Ini tempelin coklat dulu. Inputnya kan jadi satu. Nah ini. Nah ini nyala nih. Oh kuningnya jauh. Berarti nanti ini kita ubah yang bagian jauhnya yang kuning, bukan yang putih. Sorry, nanti bisa kita ubah. Nah ini ya tuh cahaya. Nah ini kan dekat. Jauhnya yang kuning ternyata. Nah ini dia tuh. Oke ya, menyala ini. Nah ini ya. Jadi saklarnya terpisah untuk D2 laser. Oke ya, mudah-mudahan jelas penjelasannya. Nanti kita ubah dulu ini posisi D2 laser yang ikut holder kiri, yang putih harusnya yang kuning. Oke jelas ya untuk sahabat-sahabat yang punya barang ini. Selanjutnya kita packing, kita ubah dulu yang D2 laser tadi ya, yang ikut lampu halo. Nah, ini coba dilepas dulu. Nah seperti ini. Nah ini udah PNP dia. Nah ini ya, karena sebelah ya, dia cuma sebelah ya yang kena bobok. Ini masih asli. Oke, barusan sudah kita ubah ya. Jadi untuk yang holder aslinya, original motornya nyetrek jauh atau saklar jauh, nanti yang D2 lasernya itu yang aktifnya yang jauh, bagian jauh. Dan ini kebetulan yang bagian jauh itu yang kuning ya, bukan yang putih. Nah ini kita tes lagi, udah kita ubah barusan. Nah ini yang kuning. Ini kan holder jauh nih. Nah ini yang kuning ya. Nah posisi yang kuning. Oke, udah kita ubah. Udah ya, mudah-mudahan jelas untuk penjelasannya. Keduanya relaynya tinggal colok saja. Ini kita biarkan colok saja seperti ini, atau dilepas-lepas dulu juga gampang sih. Tinggal colok aja semuanya ya. Oke, nanti kita masukin ke dalam dus saja karena ini mintanya gosen ya. Jadi tidak pakai ekspedisi JNE, bukan. Tinggal gini saja nih, gampang itu. Nah, tinggal colok-colok saja ya. Ini udah lengkap, ada yang kekurangan. Nah seperti ini. Kita langsung masukin dus saja. Oke deh. Nah kemarin itu dia bawa relay ini ya. Jadi yang dibawa itu kebanyakan dari luar. Itu relaynya itu relay HID ya. Ini tuh relay HID. PNP-nya tipe H4. Jadi kalau untuk billet itu beda. Harus ada perubahan dulu. Nah, kemarin kita nggak sempat ngerubahnya. Jadi desain relay dari sini yang sudah PNP. Ini kita kembalikan saja. Karena ini punya dia ya. Ini sisa satu, kembalikan. Oke, nanti kita gosen ya sesuai perjanjian jam. Nanti mungkin siang kita WA dulu orangnya. Oke, sekian dan terima kasih. Lanjut informasi dan videonya, barangkali mau tanya-tanya harga, beda proji juga beda harga di WhatsApp kita yang ada di bagian tentang ya. Tapi slow respon. Sekian dan terima kasih.